Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kita masuk juz yang kedua ya, yaitu Qawaidus Sharfi, khusus tentang kaidah-kaidah sorof. Kalau yang sebelumnya juz pertama tentang kaidah-kaidah nahwu. Al-babul awal, bab yang pertama, al-mizanus sharfi, wazan-wazan sorof. Jadi wazan itu sinonimnya mizan ya, mizan atau wazan, yaitu rumus-rumus. Kalau bahasa Indonesianya rumus-rumus, karena bahasa Arab itu susunan katanya teratur ya, sehingga saking teraturnya bisa dibuat rumus. Nanti ada kata pokoknya ya. Nah, untuk dimaknai dengan mana yang lain tinggal dirubah-rubah, ada yang ditambah, ada yang dikurang, sehingga maknanya menyesuaikan. Nanti insya Allah dibahas ya. Kalau yang sudah belajar sorof yang dasar itu insya Allah paham. Taktasu qaidah sorfi bibin yatil kalimatil arabiyah. Kaidah sorof khusus membahas tentang bentuk-bentuk kata dalam bahasa Arab. Wa kulli ma yatru 'alaiha min taghyirin sawa'un bi ziyadati aw bin naqsi. Dan semua yang berlaku atau terjadi pada kata-kata tersebut berupa perubahan, baik itu sama saja apakah dia itu tambahan atau pengurangan. Jadi perubahannya itu nanti ada ditambah, dan ini seringnya seperti itu ya, ditambah huruf. Nanti dibahas ada huruf tambahan khusus, dan ada yang dikurang ya, tapi lebih seringnya ditambahkan. Ada juga yang cuman harokatnya dirubah. Tidak ada yang ditambah dikurang, tapi harokatnya dirubah. Wa mu'dhamul kalimatil arabiyyati sulasiyatul huruf. Mayoritas kata dalam bahasa Arab itu terdiri dari 3 huruf, yaitu yang aslinya ya. Kalau tidak ada huruf tambahan, itu terdiri dari 3 huruf. Walidha tabara ulama usarfi anna usulal kalimati salah satu ahrufin. Oleh sebab inilah para ulama ahli sorof menganggap pokok kata itu terdiri dari 3 huruf. Nah, sini pakai ahruf karena dia jamak kilah ya, pakai jamak kilah. Insyaallah nanti dibahas jamak taksir, kan ada kasroh, ada kilah. Kalau kasrohnya huruf, kalau kilahnya ahruf. Wa wada'u nidoman, dan mereka membuat rumus ya, atau rumus-rumus li dhabti binyatil kalimati wa qabaluha inda wazniha bil fa wal ain wal lam. Fa'ala. Mereka membuat rumus atau rumus-rumus untuk memastikan bentuk kata dan menghadapkannya ya, membandingkannya ketika wazannya dengan fa, ain dan lam, yaitu fa'ala. Jadi di sini maksudnya muqabalah ya, istilahnya itu muqabalah. Muqabalah itu menerapkan wazan atau rumus kepada mauzun. Mauzun itu yang dimasuki rumus tersebut. Kata yang menjadi objeknya itu namanya mauzun. Kemudian rumusnya namanya wazan, dan peristiwanya namanya muqabalah. Muqabalah kan dia masdar dari qabala ya, qabala yuqabilu. Ala hadal asas takunu kalimatu syakara. Dengan pondasi ini maka kata syakara ala wazni fa'ala, wazannya fa'ala. Nah, ini syakaronya mauzun ya, fa'ala wazan. Nah, peristiwanya ini namanya muqabalah. Berarti di sini shinnya fa fiil, kafnya ain fiil, ro-nya lam fiil. Jadi harokatnya sama ya, cuman hurufnya yang beda.
Nah, fa'ala ini namanya wazan yang dia itu mauzunnya syakaro. Wa syariba berarti di sini ada dikasrohkan ya. Ala wazni fa'ila, wazannya fa'ila, jadi disesuaikan wazannya. Berarti shinnya fa fi'il, ro-nya ain fi'il, ba-nya lam fi'il. Wa karuma ala wazni fa'ula, karuma wazannya fa'ula. Wa idza kanat kalimatu rubaiyatan aw khumasiyatan, kalau katanya itu 4 atau 5 huruf, yaitu huruf aslinya ada 4 atau 5 ya. Walaupun seringnya itu 3, tapi ada juga yang 4 atau 5 huruf. Bilal harfur rabi abil khamisu bitakroril lam. Maka huruf keempat atau kelima, huruf keempat, kelima, atau keempatnya saja ya. Kalau 4 huruf berarti keempat, kalau khumasiyah berarti keempat dan kelima. Bila diterapkan pada wazannya ya, bitakroril lam, atau diwakili pada wazannya dengan diulangi lamnya, ditasdid berarti ya. Ada yang ditasdid, ada yang enggak ya. Misalnya dahroja berarti 4 huruf. Ala wazni, wazannya fa'lala, jadi lamnya ada 2 ya, fa'lala. Ini tidak berarti nanti lamnya itu atau dua huruf terakhirnya hurufnya sama, enggak seperti itu ya. Tidak berarti seperti itu. Karena di sini huruf asli itu cuman fa'ain sama lam, tidak ada tambahan yang lain. Nah, otomatis kalau 4 huruf atau 5 huruf ya ada yang diulang, dan yang diulang huruf yang lamnya. Wa zamarrudun ini 5 huruf ya. Ala wazni, maka wazannya dia itu fa'alulun nih. Berarti itu lamnya ada 3 ya, ada 3. Wa idza kanat ziyadatu nasyatan an takrari harfin min usulil kalimati kurrira ma yuqabiluhu fil mizan. Apabila tambahannya itu muncul dari pengulangan huruf dari pokok kata, maka yang diwakili dalam wazan itu juga diulang. Misalnya alama ya, alama ada lam yang diulang, ditasdid dia, maka wazannya juga ditasdidkan sama ala wazni fa'ala, karena lamnya itu ain fi'il. Nah, beda nanti kalau dia seolah-olah pengulangan tapi bukan ya, seperti syadda. Syadda itu dia dalnya itu asli ya, bukan pengulangan. Memang dia itu double dalnya, maka wazannya tidak diulang ya. Di wazannya ya tetap, kalau dia asalnya syadada ya wazannya fa'ala gitu ya. Atau misalnya farro asalnya faroro ya, faroro berarti wazannya fa'ala, farro wazannya fa'ala, karena ini tidak ada pengulangan huruf asli, karena semuanya asli. Wa idza kanat kalimatu mazidatan bi harfin aw aksara min hurufi ziyadah wa wiyal huruful lati tajma'uha kalimatu sa'altumuniha. Kemudian selanjutnya apabila katanya itu ditambahkan dari salah satu huruf atau lebih, yang dia itu dari huruf ziyadah, huruf zaidah ya, yaitu huruf yang dikumpulkan oleh kata atau kalimat sa'altumuniha. Huruf ziyadah itu dalam bahasa Arab cuma ini ya, yang boleh menjadi zaidah, sin sampai alif gitu ya, sa'altumuniha. Berarti kalau ada misalnya jim di sini kan gak ada jim, berarti itu pasti asli ya, atau kaf, atau huruf shad ya, maka itu sudah pasti
hurufnya asli. Tapi kalau ada sin itu masih bisa dipertanyakan apakah ini sin ini asli kata atau tambahan. Qubilatil huruf, maka qubilatil huruful asliyah, maka huruf aslinya diwakili atau dimuqabalahkan bil fa wal ain wal lam, dengan fa, ain dan lam. Wa zidat fil mizani al hurufuz zaidah. Nah, huruf aslinya tetap seperti semula ya, diwakili dengan fa, ain dan lam. Kemudian huruf ditambahkan pada wazannya huruf zaidah tersebut. Kama hiya fi biharokatiha, sebagaimana dia bentuknya ya, hurufnya tidak berubah dan harokatnya juga tidak berubah. Contohnya di sini disebutkan waladzalika takunu kalimatu ahsana, dan dengan demikian maka kata ahsana ya, ahsana dari kata hasuna, hasuna tambahkan hamzah jadi ahsana, berarti tambahnya hamzah. Maka dalam wazannya juga ditambahkan hamzah ala wazni af'ala. Kalau harokatnya juga disesuaikan ya. Wa kalimatu syaroka ala wazni fa'ala. Syaroka itu asalnya syaroka tanpa alif ya. Kemudian ditambahkan alif, maka wazannya juga ditambahkan alif, alifnya zaidah, jadinya fa'ala. Wa kalimatu istankaro, istankaro tambahan hamzah sin sama ta ala wazni istaf'ala, wazannya istaf'ala. Kalimatu katibun ala wazni fa'ilun, katibun berarti di sini ada tambahan alif ya dari kataba, wazannya fa'ilun. Wa kalimatu mahrumun ala wazni maf'ulun, mahrumun tambahan mim sama wawu, maka wazannya maf'ulun. Wa kalimatu intikhobun, intikhobun ala wazni ifti'alun, ifti'alun ya. Ada tambahan hamzah tak sama alif, hamzah tak sama alif. Wa idza hudifa harfun minal kalimatil mawzunah hudifa ma yuqabilu fil mizan. Kalau ada huruf yang dihapus dari kata yang ditimbang tadi, yang mauzun tadi ya, maka dihapus juga perwakilannya dalam wazan. Wala hadza takunu kalimatu khut. Dengan demikian maka maka kata khut ya, khut dari kata akhoda, wazan fa'ala, akhoda, berarti ada hamzah yang dihapus, fa fiilnya dihapus. Ala wazni ul ya, fa fiilnya dihapus berarti fa-nya dihapus jadi ul, khut jadi ul, wazannya ul. Wa filul amri fi, kemudian fil amr fi, min wafa dari kata wafa, wafa ya fi, fil amrnya fi berarti ada fa sama lam fiilnya dihapus ya, wawu sama alif kan dihapus. Ala wazni i, wazannya i, kan dia di tengah ya, yang terlewat di tengah yang masih ada yaitu fi, sedangkan fa'ala yang di tengah ain ya, jadinya i. Hada wa tanqasimul kalimatul arabiyyah kama sabaqal qaul salasat aqsam. Demikianlah, dan kata dalam bahasa Arab sebagaimana sudah lewat pembahasannya terdiri dari 3, ismun, fi'lun, harfun. Ini sudah jelas ya, ada isim, fi'il, huruf. Nah, tambahan lagi kalau dia itu ilat ya, perubahannya karena ilal ya, ilal. Misalnya koma itu dari kowama, maka wazannya tetap ya. Kalau di ilat itu koma wazannya fa'ala, karena dia asalnya kowama. Kowama di ilal jadi koma, maka wazannya tetap fa'ala, bukan fa'ala tapi fa'ala. Itu juga seperti
yarmi ya. Yarmi itu kan terakhirnya sukun, yarmi. Tetap kita katakan wazannya yaf'ilu, yarmi. Walaupun dia terakhirnya disukunkan. Wasana dusu fi hadzal juz'i minal kitabi qawaida sarfil muta'alliqata bi kullin minal ismi wal fi'li. Ini kita akan membahas pada juz yang kedua ini ya. Dari kitab ini kaidah-kaidah sorof yang berkaitan dengan masing-masing dari isim dan fi'il. Amal huruf fajami'uha jamidatun ay la yatra'u 'alaiha ayu taghyir. Adapun huruf semuanya jamidah, yaitu tidak terjadi padanya perubahan apapun. Jadi kalau huruf tidak ada pembahasan dalam sorof ya. Jadi sorof tidak membahas huruf sehingga nanti tidak ada wazannya. Huruf itu nggak ada wazannya. Kalau ditanya ada huruf kemudian ditanya wazannya, berarti pertanyaannya yang salah ya. Karena wazan itu hanya untuk isim sama fi'il. Al-bab tsani, bab yang kedua al-ismu. Jadi kita bahas yang pertama isim ya. Baru nanti setelahnya fi'il. Ini disebut pembagiannya secara global min haitsu qawaidus sarfi, menurut kaidah sorof pembagiannya ada 7. Kalau nahwu kan kemarin ada mu'rab, ada mabni, ada marfu, mansub, majrur ya. Kalau di sini pembahasannya sorof beda lagi. Apa yang menjadi dasar pembagiannya beda lagi. Tasmalu dirasatul ismi min haitsu qawaidus sarfi al-aqsam al-atiyata. Pembahasan isim dari sisi kaidah sorof itu mengandung pembagian berikut ini. Yang pertama ada 7 ya pembagiannya. Yang pertama al-ismu binadori ila binyatihi. Isim menurut bentuknya. Wa yanqasimu ila sahih akhiri wa ghairi sahih akhir. Terbagi menjadi sahih akhir dan ghairu sahih akhir. Ghairu sahih akhir misalnya maksur ya, mangkus itu ghairu sahih akhir. Yang kedua al-ismu binadori ila ta'inihi, menurut kepastiannya ya. Lain qasimu ila nakiratin wa ma'rifatin, terbagi menjadi isim nakiro dan ma'rifah. Al-ismu binadori ila nau'ihi, isim menurut jenisnya, jenis kelaminnya gitu ya. Lain qasimu ila mudzakkharin wa muannasin, terbagi menjadi mudzakkar dan muannas. Ya, ini kalau bahasa Arab itu semua isim itu ada golongannya mudzakkar atau muannas, walaupun secara hakiki tidak ada jenis kelaminnya ya. Beda bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia cuman yang benar-benar punya kelamin ada mudzakkar muannas. Misalnya rumah itu nggak ada kriteria dalam bahasa Indonesia apakah laki-laki atau perempuan. Yang keempat al-ismu binadari ila adadihi, menurut jumlahnya. Wain qasimu ila mufradin wa musannan wa jam'in, terbagi menjadi mufrad, musanna dan jamak. Al-ismu binadari ila tarkibihi wain qasimu ila jamidin wa mustaqin. Yang kelima menurut susunannya ya, terbagi menjadi jamid dan mustaq. Yang keenam al-ismu binadari ila tasgirihi, menurut tasgirnya. Ada musaghar, ada mukabbar. Al-ismu binadari ila nisbati ilaihi, yang ketujuh menurut nisbahnya ya. Itu ada isim nisbah nanti. Ada yang nisbah, ada yang bukan nisbah. Nisbah itu misalnya pakai ya tasdid gitu ya. Misalnya Bukhariyun, Syafi'iyun, itu namanya nisbah. Sampai di sini subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.